kita jumpa lagi di channel YouTube Welina Sembayang Official. Oke, sudah bisa dilihat ya bagi yang semua peserta Zoom. Di sini juga saya live ya di Instagram supaya nanti kalau untuk rekaman videonya bisa langsung cek di Instagram saya, Instagram Welina Sembayang Official. Dan di sini juga bagi yang tidak bisa ya, tidak berhalangan, yang berhalangan nanti akan tetap juga saya record dan saya kirim. Ya udah kelihatan ya bahannya tentang peran dan fungsi bidan. Nah, jadi biasanya kan memang ada juga beberapa referensi itu lebih dari 4, tetapi biasanya dalam soal itu yang dikembangkan itu adalah dari yang 4 ini ya, yaitu pelaksana, peneliti, pengelola, dan pendidik ya. Nah, ini adalah 4 peran dan fungsi bidan. Ya, sebagai pelaksana, sebagai pengelola, pendidik, dan peneliti. Nah, jadi artinya sebelum ke contoh-contohnya nanti masing-masing, kita harus benar-benar paham dulu konsep teorinya apa, supaya kalau misalnya nanti contohnya itu diganti, kita tetap bisa ya. Oke, sebentar ya. Halo teman-teman, aku happy banget karena akhirnya aku bisa nyobain dan review ke kalian produk Scarlet Egg Delay Paket. Ini tuh benar-benar aku butuhin buat mencegah penuaan dini dan mengurangi kerutan yang mulai muncul di bawah mata dan kulit wajah aku. Anti-aging series Scarlet ini memiliki 5 rangkaian yang terdiri dari Hydro Fresh Cleanser yang diperkaya dengan kandungan seaweed extract, Contella asiacis extract, dan mugwort hydrate yang kaya akan vitamin dan mineral untuk membersihkan dan merawat kulit wajah agar tampak lebih halus, lembab, dan awet muda. Yang kedua adalah Ceramide Essence Toner. Diperkaya dengan kandungan hyaluronic acid dan bioplavita, ceramide yang dapat membantu merevitalisasi kulit dan mengencangkan kulit, menghidrasi, serta memberi kesegaran pada kulit. Yang ketiga adalah Mushroom dan Bifida Serum yang mengandung hyaluronic acid, allantoin, black ginseng water, kemudian camellia leaf extract, dan ini berfungsi melembabkan dan mencerahkan kulit serta menyamarkan tampilan kerutan dan garis-garis halus. Yang keempat adalah Deep Hydration Firming Eye Serum, diformulasi dengan bahan aktif marine postbiotik dan bioplavita yang mampu menyamarkan tampilan garis halus serta kerutan di area sekitar mata dan mencerahkan kulit di sekitar mata. Dan yang kelima adalah Phytobiotic Moisturizer. Phytobiotic Moisturizer ini mengandung lactobacillus dan ekstrak beri jeju aloe vera yang membantu menjaga kesehatan mikrobiom kulit dan memberikan efek menenangkan, membuat kulit akan tampak lebih sehat dan cerah serta mampu menyamarkan tampilan garis halus dan kerutan pada kulit. Scarlet Egg Delay Paket ini dapat digunakan oleh semua jenis kulit, khususnya yang sudah berumur 25 tahun ke atas. Dapat digunakan pada pagi dan juga malam hari. Untuk cara pakainya, tuangkan secukupnya facial wash ke telapak tangan, pijat pada area wajah dengan gerakan melingkar, lalu bilas sampai bersih. Setelah membersihkan wajah, aplikasikan beberapa tetes esensa toner ke telapak tangan, tekan dengan lembut dan tepuk-tepuk perlahan ke kulit untuk penyerapan yang sempurna. Yang ketiga, teteskan 2-3 tetes serum dan pijat secara perlahan, biarkan beberapa saat sebelum menggunakan tahapan skincare berikutnya. Dan yang keempat adalah Deep Hydration Firming Eye Serum. Keluarkan eye serum kira-kira sebesar biji kacang hijau ke telunjuk jari, kemudian aplikasikan ke area sekitar mata. Bagian atas, bawah, lakukan gerakan menekan dengan lembut dari bagian dalam ke arah luar mata pada pagi dan malam hari. Yang kelima, oleskan Phytobiotic Moisturizer. Oleskan secukupnya pada kulit wajah, pijat dengan lembut dengan gerakan ke atas. Untuk harga satuan produk adalah 75.000 per item dan teman-teman bisa langsung mengorder di Shopee Mall Scarlet Whitening Official Shop atau di Shopee Scarlet Whitening atau bisa juga di Line atau WA 0877 0035 3000 atau bisa juga langsung di Instagram Scarlet Whitening. Nah, jadi sebagai pelaksana itu dibagi lagi dia menjadi 3, yaitu pelaksana yang mandiri,
ya, artinya mandiri, melakukan asuhan secara mandiri kepada pasien ataupun kepada klien, ya. Nah, kalau kolaborasi itu artinya bekerja sama, ya. Bekerja sama, mitra ini itu biasanya bisa dokter objin, tetapi tidak selamanya hanya dokter objin. Tergantung pada situasi masalah yang kita temukan di lapangan. Ya, misalnya dalam KPSP ya, kuesioner screening perkembangan dan pertumbuhan. Kuesioner perkembangan itu biasanya tergantung kondisi si anak. Kalau misalnya dia itu mengalami masalah gizi gitu kan, nah kita bisa kolaborasinya itu bisa juga dengan dokter anak, ya, bisa dengan ahli gizi seperti itu. Jadi tidak selamanya mitra kita itu hanya dokter objin. Tapi kalau misalnya masalah tentang kebidanan, mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, KB, nah itu biasanya mitra kita itu ataupun kolaborasi itu adalah dengan dokter spesialis objin, ya. Jadi nanti kita tergantung di situ melihat soalnya itu ke arah mana, diarahkannya itu kemana gitu ya. Apakah dia itu memberikan asuhan secara mandiri, secara kolaborasi atau rujukan. Tetapi yang pasti ketiga ini termasuk bagian dari peran bidan sebagai pelaksana, ya. Mandiri, kolaborasi, rujukan itu adalah peran bidan sebagai pelaksana. Nah, kemudian setelah pelaksana tadi adalah saya terangkan dulu masing-masing ya. Tugas mandiri itu apa aja? Ya, tugas mandiri itu yaitu antara lain itu menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Nah, jadi ini tadi ya, semua askep itu 7 langkah Varne. Nah, itu adalah termasuk ke tugas mandiri ya. Kemudian juga memberi pelayanan dasar pranikah pada anak remaja, ya, dengan melibatkan mereka sebagai klien. Nah, ini juga termasuk tugas bidan sebagai mandiri. Nah, ini semua materi ini dari modul ya, dari modul konsep kebidanan yang Kemenkes. Jadi yang P3K P3K kemarin itu ada beberapa soal dari modul ini diambil soalnya ya, dari modul Kemenkes ini tentang peran dan fungsi bidan ini. Nah, kemudian memberi asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Nah, jadi tadi pelayanan pranikah, remaja, kemudian kehamilan. Tapi kehamilan yang normal ya, kalau sudah tidak normal itu sudah berbeda lagi nanti, bukan mandiri, itu sudah masuk ke kolaborasi. Ya, itu semua ini adalah tugas mandiri bidan ya. Selanjutnya asuhan kebidanan pada persalinan normal tentunya. Kemudian asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, asuhan kebidanan dalam masa nifas, dengan asuhan itu tetap dengan melibatkan klien dan keluarga. Kemudian juga memberikan asuhan kebidanan wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana, ya, ini pelayanan KB ya, kontrasepsi, pelayanan KB dan kontrasepsi. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi, yaitu dalam masa klimakterium dan menopause. Nah, jadi ini artinya adalah bagaimana kita memberikan asuhan kepada wanita sepanjang siklus kehidupannya, ya. Kemudian juga memberikan asuhan kebidanan kepada bayi balita dengan melibatkan keluarga dan pelaporan asuhan. Ya. Nah, itu tadi adalah tugas bidan sebagai pelaksana secara mandiri. Nah, selanjutnya secara kolaborasi. Nah, kolaborasi ini adalah layanan yang dilakukan oleh bidan sebagai anggota tim, ya, seperti saya katakan tadi, kita ini tim bermitra dengan partner kita yang lain, ya, dan ini dilakukan secara bersamaan sebagai salah satu dari sebuah kegiatan pelayanan kesehatan, ya, itu maksudnya ya. Jadi artinya kita berkolaborasi dengan tim. Nah, tugas kolaborasi ini ya antara lain itu adalah
menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan, kemudian juga memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi, ya, dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi, dan juga mengkaji kebutuhan asuhan kasus resiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Jadi nanti artinya di soal itu kita perhatikan apakah dia itu mengarah ke mandiri atau ke kolaborasi. Jadi artinya kasus-kasus kegawat daruratan yang memang memerlukan tindakan kolaborasi, itu tindakan kita adalah kolaborasi. Tetapi kalau memang kegawat daruratan yang butuh penanganan segera dan harus itu dirujuk, itu termasuk ke dalam pelayanan tetap ke peran bidan tadi sebagai pelaksana bagian rujukan, ya. Nah, selanjutnya ini tadi nih, kolaborasi persalinan dengan resiko, ya, kegawat daruratan yang membutuhkan pertolongan pertama, dan asuhan kebidanan ibu nipas dengan resiko tinggi, pertolongan pertama pada gawat darurat yang memerlukan tindakan kolaborasi, ya. Ini yang bunyi-bunyi ini, laptop atau laptop, teman-teman. Oke, ya. Nah, kemudian juga ya memberi asuhan pada bayi baru lahir dengan risiko tinggi. Nah, pertolongan pertama kegawat daruratan. Kemudian balita dengan risiko tinggi, ya. Jadi artinya ya kalau tadi mandiri itu adalah pelayanan yang kita berikan pada asuhan kebidanan yang kita berikan mulai dari pranikah, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, balita, KB, sampai menopause. Itu adalah tadi pelayanan sebagai pelaksana secara mandiri. Dan kalau kolaborasi itu hampir sama juga semuanya. Hanya saja kolaborasi itu adalah dengan kasus-kasus kegawat daruratan yang membutuhkan pertolongan pertama yang tindakan kolaborasi. Nah, itu adalah untuk peran bidan sebagai kolaborasi. Nah, kalau rujukan ini adalah layanan rujukan yang dilakukan bidan dalam rangka rujukan ke sistem layanan yang lebih tinggi, atau sebaliknya itu pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam menerima rujukan dari dukun yang menolong persalinan. Jadi artinya rujukan itu tidak selamanya nanti hanya kita yang merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Bisa juga saat kita menerima pasien yang dirujuk atau yang dikirim dari bidan, dari dukun, ya, dari dukun. Nah, jadi mungkin dia melahirkannya di dukun, kemudian dirujuk ke tempat bidan. Kira-kira seperti itu. Ada mungkin perobekan, laserasi, perineum yang dukunnya yang tidak bisa menghekting, kemudian dikirim ke tempat kita hekting. Tetapi kita ingat juga yang bisa kita hekting itu adalah laserasi perineum sampai derajat 2, ya, derajat 3 dan 4 itu bukan kompetensi kewenangan kita lagi dan wajib dirujuk. Walaupun misalnya kalau di rumah sakit, kalau terjadi di rumah sakit tetap bidan juga kadang-kadang yang menghekting tidak masalah, tetapi kalau di praktek mandiri itu adalah sampai derajat 2, ya. Derajat 1 itu adalah koyaknya hanya sampai kulit, ya, derajat 2 itu koyaknya sampai ke otot, ya, di bawah kulit sampai ke otot, dan kalau derajat 3 dia sampai ke sphincter ani, dan kalau derajat 4 dia udah hampir tembus, ya, antara lubang perineum dengan lubang anus dengan dengan jalan lahir, hampir tidak ada skat itu kalau udah sampai derajat 4 sampai kena ke rektum, ya. Jadi itu adalah untuk laserasi perineum, contoh yang misalnya rujukan ini tadi yang kita bisa terima dari pasien dukun yang dikirim ke tempat kita, ya. Kemudian juga horizontal maupun vertikal untuk meningkatkan keamanan dan kesejahteraan ibu dan bayinya, ya. Oke. Jadi tidak ada, ya, kalau misalnya rujukan itu prinsipnya kita mengirim ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap atau yang lebih tinggi. Jadi tidak ada rujukan itu misalnya dari bidan A ke bidan C, karena bidan C ini dia lebih berpengalaman, lebih senior. Jadi rujukan itu tidak seperti itu. Yang artinya rujukan itu adalah dari fasilitas pelayanan kesehatan yang kurang ke yang lebih lengkap. Jadi bukan dari bidan ke bidan, pengertian rujukan itu, ya.
Nah, kemudian ada juga tugas ketergantungan merujuk bidan, yaitu menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga, dan memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi rujukan pada kasus dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. Nah, itu adalah tadi peran bidan sebagai pelaksana ya. Tadi kita tahu ada 4 ya, pelaksana, pengelola, kemudian pendidik, dan peneliti. Nah, kalau untuk pengelola ya, kalau pengelola ini itu artinya bagaimana bidan itu mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat setempat dan didukung oleh partisipasi masyarakat. Itu maksudnya adalah pengelola ya, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan atau di unit kerjanya, seperti kebidanan komunitas. Nah, itu udah termasuk ke peran bidan sebagai pengelola ya, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan, melakukan kerjasama serta komunikasi antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan, yaitu adalah bidan sebagai pengelola ya. Jadi termasuk di pengelola ini adalah lebih ke kebidanan komunitas, bagaimana mengelola posyandu, ya bagaimana mengelola di lingkungan ataupun tempatnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, jadi itu adalah bagaimana peran bidan sebagai pengelola. Nah, yang ketiga tadi adalah peran bidan sebagai pendidik. Nah, jadi kalau pendidik ini artinya adalah kita memberikan informasi ataupun edukasi kepada klien ya, memberikan penyuluhan kepada individu, keluarga dan kelompok masyarakat ya terkait dengan kebidanan ya, kemudian membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan, itu juga termasuk peran bidan sebagai pendidik ya, kemudian memberi bimbingan kepada peserta didik ya dalam kegiatan praktek klinik. Jadi ini juga termasuk peran bidan sebagai pendidik, mendidik peserta didik bidan sebagai tenaga kesehatan lainnya. Nah, jadi artinya kalau pendidik ini ya kata kuncinya itu mendidik ya, bukan hanya mahasiswa, kita mendidik dukun tadi bisa, kita mendidik kader itu juga bisa, kemudian kita mendidik ibu-ibu hamil itu untuk misalnya kita latih mengajarkan mereka tentang senam hamil, itu juga termasuk pendidik ya, memberi penyuluhan, itu juga termasuk pendidik. Oke, kemudian yang keempat adalah sebagai peneliti ya. Sebagai peneliti itu bagaimana bidan itu melakukan evaluasi, pengkajian, survei, penelitian, baik itu yang dilakukan sendiri ataupun kelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan, yang melakukan pelayanan penelitian kesehatan keluarga dan juga termasuk keluarga berencana. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya soal CPNS yang SKB kemarin? Juga banyak Kak tentang ini. Ini ada 3 soal. Kak, suaranya berisik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas ya? Teman-teman yang di Zoom, mungkin jaringan kali ya kalau ada yang berisik. Kayaknya jelas, Bu. Jelas ya, mungkin jaringannya ya. Ella Anggreni. Tadi sebentar ada krusuk-krusuk tapi udah enggak. Oh iya, baru terlihat apanya, pesannya. Ada kira-kira yang mau ditanya, kita bahas tentang peran bidan ini. Nah, tetapi selain daripada yang 4 ini, ada juga peran bidan itu nanti di situ sebagai konselor ya, memberikan konseling. Nah, jadi kapan kita nanti memilih jawaban itu peran bidan sebagai konselor ataupun sebagai konselor ya, melakukan konseling itu adalah ketika melakukan KB ya, pelayanan KB. Kalau pelayanan KB kan biasanya kita melakukan konseling dulu sama kliennya ya, untuk dia kita berikan dulu penjelasan tentang semua jenis-jenis alat KB itu, kemudian kita berikan informed choice ya, dia yang memilih untuk menetapkan mana jenis kontrasepsi yang akan dipilihnya. Jadi kita tidak intervensi, kita ibu sebaiknya pakai ini, ibu sebaiknya pakai ini. Tidak ya, kita terangkan kelebihan dan kekurangannya ini, yang hormonal begini, yang spiral begini, suntik begini, yang pil begini, kita terangkan, kemudian nanti si ibunya yang menetapkan jenis KB apa yang mau dipilihnya. Kira-kira seperti itu.
Ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Kalau tentang peran fungsi bidan tadi udah jelas, atau ada kira-kira yang masih kurang jelas yang mau bertanya? Lanjut Bu. Peran fungsi Lanjut. peran fungsi bidannya udah selesai, tapi ini aja kalau peran fungsi bidan. Lanjutnya kita ke yang mana nih? Apa yang mau ditanya tadi yang Berarti pelaksana, pengelola, peneliti. iya, benar. Pendidik ya. 4. Pelaksana, pengelola, pendidik. Ya. Pendidik, peneliti. 4 peneliti. Yang terakhir peneliti. Nah, tapi selain yang 4 ini, kadang-kadang ada yang saya bilang tadi ada di situ. Kalau sebagai konselor, nah kita pilih itu adalah kalau dia memberikan menerima pasien KB gitu ya. Bu, apakah penyuluh kesehatan itu termasuk peran bidan sebagai pendidik juga? Iya, benar. Penyuluhan kesehatan itu termasuk pendidik ya, bukan pelaksana, tetapi pendidik. Penyuluhan kesehatan artinya pendidik itu dia memberikan informasi, edukasi, nah, itu termasuk pendidik. Melatih senam hamil juga termasuk pendidik. Sekarang saya tanya Evi Maurina, bisa dengar suara saya? Kalau misalnya nanti dalam pertanyaannya seorang bidan sedang memberikan imunisasi di posyandu dengan melibatkan kader gitu ya, bekerja sama dengan kader, itu termasuk ke peran bidan sebagai apa? Pelaksana Bu. Konselor tadi kalau pelayanan KB sayang. Kalau posyandu, Pelaksana. masyarakat. Pelaksana. Pelaksana kehamilan, persalinan, nifas. Nah, itu pelaksana, misalnya ANC, suntik KB. Nah, itu Pelaksana dalam bidang mandiri. Iya, ya, Bu, ya. mandiri, kolaborasi, rujukan, itu pelaksana. Udah mau habis lagi waktu kita. Nah, jadi kalau posyandu tadi apa? Pelaksana. Pengelola cinta. Posyandu itu pengelola ya. Nah, karena kita di situ melibatkan partisipasi masyarakat, kader ya kan, posyandu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi memang harus kita paham konsepnya tadi ya. Kalau pelaksana itu kita memberikan asuhan, melaksanakan asuhan. Baik kita laksanakan secara mandiri ataupun secara tim atau kolaborasi ataupun rujukan. Itu termasuk adalah pelaksana. Tetapi kalau pengelola, bagaimana bidan itu berperan mengelola lingkungannya, yang lingkungan di mana bidan itu ditempatkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, seperti misalnya kegiatan posyandu, itu termasuk ke pengelola ya. Nah, kalau pendidik, bagaimana kita memberikan informasi atau edukasi kepada klien, mulai dari termasuk juga tetap juga di kehamilan, bersalin, nifas, bayi, balita, KB, nah, itu semua tetap. Sasaran kita itu tetap tidak berubah dia. Ya, tetap sasarannya itu mulai dari pranikah tadi, remaja, itu tetap menjadi sasaran kita. Hanya saja jenis asuhan yang kita berikan itu yang membedakan perannya itu yang mana. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya bidan di tempat bidan, praktek mandiri bidan, ada banyak anak-anak balita yang sering bermasalah dengan giginya karena banyak yang giginya itu bolong-bolong di situ, anak-anak SD-nya, jadi terganggu kesehatan balitanya. Kemudian bidan melakukan kerjasama dengan dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan gigi pada anak balita. Nah, itu termasuk peran bidan sebagai apa? Silakan kira-kira. Kolaborasi.
Iya, kolaborasi ya. Kolaborasi itu termasuk peran bidan sebagai, kalau misalnya Pengelola. Laksana. pelaksana. Kolaborator. Iya, misalnya nanti optionnya tidak ada kolaborasi, yang ada pelaksana, pendidik, pengelola, peneliti. Misalnya soalnya seperti itu. Nah, kita tetap milih pelaksana karena mandiri, kolaborasi, dan rujukan itu tetap bagian dari peran bidan sebagai pelaksana. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, jadi berhubung waktunya juga ini masih ada 7 menit lagi sih. Kalau ada yang mau bertanya masih boleh. Tapi nanti kalau terputus, nanti selebihnya kita voice dari grup WA ya, dari grup WA kita. Nanti saya kirim soal. Oh iya, saya lupa, masih ada beberapa file yang belum saya kirim ya, yang kemarin minta file pembahasan kita tentang nifas dan kehamilan yang sudah kita bahas, yang file Word-nya ya nanti saya akan kirim. Ingatkan lagi nanti di grup WA, boleh via Japri juga. Oke, bagi teman-teman yang di Instagram, di sini saya infokan ya, bagi yang mau bergabung di Bimbel Privat Online channel YouTube Elina Sembayang Official tentang pembahasan soal-soal UKOM dan juga soal-soal P3K. Bagi teman-teman yang mau persiapan ujian UKOM, P3K dan CPNS SKB Kesehatan khususnya kebidanan, boleh DM dan boleh juga via WA untuk informasi lebih lanjut. Ada lagi mau ditanya kira-kira teman-teman yang di kelas Zoom? Saya cek dulu chatnya itu. Bu, kalau bidan melakukan KIP di desa, itu peran bidan sebagai apa ya? KIP ini apa ya? KIB ini maksudnya apa ya? Evi, bidan sebagai provider apa? Nah, kalau provider itu sama ya dengan pelaksana ya. Care provider itu sama dengan pelaksana. Itu ya perbedaan bahasanya aja. Care provider itu artinya pemberi asuhan. Ya hampir sama dengan pelaksana. Kemudian komunikator itu adalah bagaimana kita hampir sama dengan pendidik. Kalau komunikator bagaimana memberikan informasi, komunikasi, konseling, itu termasuk komunikator. Ya, jadi care provider itu hampir sama dengan pelaksana, peran bidan sebagai pemberi asuhan, ya. Bu, penyuluh itu masuk peran bidan pendidik pengelola, soalnya kerja sama kader. Pelaksana mulai asuhan dari calon pengantin sampai menopause sekolah, Bu pelaksana. Ya, tadi kalau penyuluhan itu termasuk pendidik ya, ingat aja kalau penyuluhan itu termasuk pendidik. Nah, jadi kalau dia pengelola itu bukan kegiatan penyuluhan, bisa aja misalnya lebih dia menerangkan bagaimana bidan itu mengelola desa binaannya, kebidanan komunitas, menangani masalah di situ atau melibatkan kader. Nah, itu adalah pengelola, tetapi bukan penyuluhannya, gitu ya perbedaannya. Ada lagi yang bertanya, saya cek dulu. Udah semua kayaknya ya pertanyaan yang banyak yang baru join ini. Udah mau siap baru join. Atau karena masalah jaringan atau yang lagi bekerja, tapi nggak apa-apa, ini udah di-record ya, nanti tetap dikirim ke email masing-masing. Adakah lagi yang mau bertanya? Pemantauan wilayah setempat, Bu, tentang kesehatan ibu dan anak itu termasuk masuk di bagian apa ya, Bu? Apa tadi? Coba diulang. Untuk peran bidan dalam pemantauan wilayah setempat tentang kesehatan ibu dan anak itu termasuk peran bidan sebagai apa? Kalau dia memantau, kalau misalnya di situ dia memantau wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, itu termasuk ke pengelola. Tetapi kalau dia memberikan asuhan kepada ibu dan anak atau melakukan asuhan gitu ya, kalau memberi asuhan, itu pelaksana.
Jadi tergantung dia itu kalimatnya di dalam soal itu apa. Perannya itu, bidannya itu mau diarahkan mengerjakan apa gitu. Tugas bidan itu mau diarahkan ngapain gitu. Nah, jadi kalau seperti itu tadi, bagaimana bidan itu memantau, mengelola kesehatan ibu dan anak di wilayah setempat. Nah, itu termasuk pengelola. Ya, tetapi gitu. Jadi memang artinya nanti dalam contoh-contoh peran fungsi bidan ini termasuk teoritis ya. Artinya kita harus benar-benar paham konsep teorinya itu apa. Jadi kalau pengelola diingat seperti saya katakan tadi, dia itu bagaimana mengelola desanya, wilayahnya, komunitasnya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Contohnya. Nah, tapi kalau dia pelaksana itu tadi bisa mandiri, bisa kolaborasi, dan bisa rujukan. Itu termasuk juga care provider, itu termasuk juga adalah sebagai, karena waktunya tinggal 1 menit lagi, saya akhiri dulu untuk kelas Zoom kita. Selanjutnya saya akan kirimkan soal-soalnya dari grup WA. Dan saya harapkan ya semua link-link tryout yang sudah dikirimkan, itu semua dikerjakan. Dan di capture aja, ada beberapa soal jebakan di situ untuk, jangan hanya dibaca kunci jawabannya, inilah kunci jawabannya, ini, jangan seperti itu ya. Ada beberapa soal yang salah, saya berharap ada yang jelimet dia, oh ternyata ini salah Bu, ditanyakan gitu ya. Oke, selamat malam semuanya, salam sehat, tetap semangat ya. Kalau ada yang sudah keluar jadwalnya boleh dijapri ke saya ya, supaya kita lebih apalagi lebih intens lagi pembahasan soalnya ya. Tetapi saya rasa banyak kan belum keluar sih jadwalnya, ini masih persiapan aja, iya kan? Oktober Bu. Ada yang udah keluar tanggalnya ada yang sudah keluar? Belum. Masih internal Bu. Mundur. Yang penting kita santai tapi tetap serius belajarnya. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.